Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa, judul ceramah saya hari ini adalah pakai syahadatain di depan Ka'bah dan berhala. Kisah ini saya kutip langsung dari buku biografi 60 sahabat Nabi Muhammad karya Khalid Muhammad Khalid. Pemirsa, ada satu peristiwa historial yang sangat fenomenal tapi tidak banyak orang mengenal, yaitu peristiwa pertama kali seseorang memekikkan syahadatain di depan Ka'bah dan puluhan berhala. Tahukah Anda siapa orang yang pertama kali memekikkan syahadatain di depan Ka'bah dan berhala? Dan ternyata dia bukanlah orang Mekah. Lalu siapakah dia? Dia adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang mempunyai nama asli Jundub bin Junadah. Dia adalah seorang dari kabilah Ghifari yang telah mendengar adanya nabi baru, yaitu Muhammad Abdillah. Dan rasa ingin tahu dan rasa ingin ketemu dengan Muhammad sangat tinggi. Sampai akhirnya dia harus menyelinap masuk ke Mekah. Karena kalau berterus terang mencari Muhammad, pasti dia akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Setiap kesempatan, dia mencuri dengar pembicaraan orang-orang di sekitar Mekah yang membicarakan tentang keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya dia menemukan persembunyian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segeralah dia mendatangi tempat itu. Dan pada saat itu Rasulullah sedang sendirian. Lalu Abu Dzar menyapanya, "Selamat pagi kawan bangsaku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Keselamatan untukmu sahabatku. Bacakan syairmu untukku." Kata Abu Dzar, "Itu bukan syair, tetapi itu Al-Quran yang mulia." "Kalau begitu, bacakan Al-Quran untukku." Setelah itu Rasulullah membicarakan atau membacakan Al-Quran untuknya. Dengan seksama Abu Dzar menyimaknya. Dan tak lama kemudian Abu Dzar berseru, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Maka ditatapnya wajah Abu Dzar dengan senyum mengembang di bibir Nabi Muhammad sambil berkata, "Dari mana asalmu wahai sahabatku?" "Aku berasal dari Ghifar, ya Rasul." Pemirsa, Ghifar adalah kabilah yang sangat dikenal sebagai kabilah yang sering membuat onar. Mereka sering mengganggu, meminta paksa, merampok para kafilah dagang yang melintas di daerah Ghifar pada malam hari. Oleh karena itu, Rasulullah menyampaikan, "Wa yahdi may yasha, wa yahdi may yasha." Sungguh Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Pemirsa, Abu Dzar termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam. Bahkan dia termasuk urutan kelima orang-orang yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia bertanya kepada Rasulullah,
apa yang harus saya kerjakan ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, pulang ke kabilahmu. Tetapi sebelum dia pulang, dia masuk ke Masjidil Haram dan di hadapan Ka'bah serta puluhan berhala, dia meneriakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Sontak semua mata tertuju padanya, lalu mendekatinya, kemudian menggebuki dan memukulinya sampai dia tersungkur. Beruntung ada paman Nabi yang bernama Abbas menolongnya. Dengan negosiasi yang alot, lalu Abbas mengatakan kepada kaum Quraisy, dia ini orang Ghifar. Ingat, bangsa kita adalah bangsa pedagang. Apakah kalian tidak takut jika berdagang melewati daerah Ghifar? Pasti mereka membuat tidak nyaman ketika kita berdagang lewat sana. Akhirnya Abu Dzar dilepaskan. Nah pemirsa, dari cerita ini paling tidak dia Abu Dzar sudah berdakwah menyampaikan kebenaran. Baru kemudian dia pulang ke Ghifar. Seiring perkembangan waktu, setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah dengan pemeluk Islam yang banyak, tiba-tiba datang sekelompok pasukan ke Madinah. Dikira akan menyerang orang-orang Islam di Madinah. Oh, ternyata sekumpulan manusia itu adalah orang-orang kabilah Ghifari dan kabilah Aslam. Ada yang berkendara, ada yang jalan kaki, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Dan dipimpin langsung oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Sambil bergemuruh mengucapkan takbir secara bersautan, mereka merangsak masuk Madinah. Yang dituju adalah Masjid Nabawi, yang tidak lain adalah rumah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tersenyum bahagia menyambut mereka dengan ucapan Ghifarun ghafarullahu laha. Orang-orang Ghifar telah diampuni oleh Allah. Dan wa aslamu wa salamallah, serta suku Aslam diberikan keselamatan oleh Allah. Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari ini telah menjadi dai yang luar biasa hebatnya. Dia dikenal sebagai dai yang jujur, revolusioner, dan pemberani. Pemirsa, dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah. Yang pertama, siapa yang bersungguh-sungguh menggapai kebaikan akan diraih kebaikan itu walau dengan bersusah payah. Sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari yang powerful, semangat menemui Rasulullah walau nyawa pun taruhannya. Dan yang kedua, sebagai orang-orang yang diberi amanat, kekuasaan, dan pengaruh, kita bisa memanfaatkan kekuasaan itu untuk berdakwah. Sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari selaku pemimpin kabilah yang telah mengislamkan pengikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.